Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Wengi bersama saya Rina Widin. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah cerita mistis yang berjudul Menunggu Jenazah karya Abdullah Harahap. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Dan ketika ia berhadapan dengan pemimpin rombongan pekerja yang bangun tergopoh-gopoh, dari mulut dukun setengah umur itu terloncar utapan yang oleh kekuatan yang luar biasa di telinganya merupakan ucapan sang bocah. Cari tumbal anak lain, cari tumbal anak lain, cari. Ucapan sang dukun terputus sampai di situ. Tadi, waktu ia bangunkan, orang yang berhadapan dengannya adalah mandor para pekerja jembatan. Tetapi, bersamaan waktunya dengan itu, ia mengucapkan kata-kata panik di luar kemauannya sendiri itu. Tiba-tiba terjadi perubahan. Yang berdiri di hadapannya memang tubuh. Paniknya kian menjadi, Siapa kau? Ia bertanya gugup. Wajah bocah di atas leher tubuh si mandor yang tegap perkasa itu menyeringai. Dari mulutnya tidak keluar jawaban, melainkan suara tangis yang sangat mengibah. Jangan bunuh aku, jangan. Sang dukun bermaksud memusatkan pikirannya. Akan tetapi, mandor yang heran melihat sikap tamu yang membangunkan subuh-subuh itu telah bergerak dengan perasaan tak senang. Ia maju ke depan untuk menampar laki-laki yang ia kenal sebagai dukun penyelamat pembangunan jembatan. Namun, kini bersikap ganjil setelah dengan kurang ajar membangunkannya dari tidur yang nyenyak di samping seorang perempuan pelacur. Jatah! Ia memaki sambil maju. Konsentrasi pikiran sang dukun buyar seketika. Ia bergerak mundur. Jangan coba-coba dekati aku, desisnya. Tetapi sang mandor bergerak pula maju. Tak peduli. Untuk pertama kali selama sekian ratus kali melakukan pengorbanan tumbal seorang anak, dukun itu benar-benar panik. Untuk pertama kali selama hidupnya, ia menjadi ketakutan. Belum pernah arwah korbannya muncul untuk membalas dendam. Dan sekarang, tubuh laki-laki dewasa berkepala anak kecil yang terus menangis dengan suara mengiba-iba itu dengan cepat telah berada di hadapannya kembali. Wajah bocah di atas leher yang perkasa itu menyeringai kejam. Tidak, jerit sang dukun. Lantas, golok yang senantiasa terselip di balik punggungnya berkilap waktu melayang di udara. Kubunuh kau! Kubunuh kau! Ia menjerit-jerit seraya menghujamkan goloknya berkali-kali. Sang mandor yang tidak menduga datangnya serangan itu tidak bisa mengelak. Ia terpekik kaget dan kesakitan waktu mata golok menebas salah satu lengan yang tadi terangkat mau menampar dukun itu. Sebelum kesadarannya muncul kembali, mata golok telah menyerang bagian tubuhnya yang lain. Ia terpekik keras meraung-raung kesakitan. Suaranya membahana di subuh itu, membangunkan penduduk, membangunkan para pekerja dari tidur yang nyenyak. Seseorang berseru, "Hai, siapa itu?" Lalu langkah-langkah kaki berlari disusul. Apa yang kau lakukan?" Dukun itu memandang orang-orang yang mengerumuninya. Ia tidak mengenal mereka, tetapi ia melihat wajah mereka yang sangat marah. Panik, ia menuju ke arah korbannya yang menggelepar di tanah. Anak ini. Ia tidak meneruskan kata-katanya. Yang dilihatnya telah kembali pada wujudnya semula, tubuh dan wajah seorang mandor yang sudah ia kenal. Mandor itu melejat-lejat sesaat, kemudian menghembuskan napas yang terakhir dalam sebuah lejatan yang sangat keras. Ketika tubuh itu telah diam,
mati, dukun memperhatikan orang-orang yang mengerumuninya. "Pembunuh!" maki mereka, lantas mulai bergerak. Sang dukun mundur seraya mengamang-amangkan goloknya. "Jangan mendekat!" Ia menceracau. "Jangan mendekat atau golokku!" Pekerja-pekerja itu ragu-ragu, dan sang dukun mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ia berlari ke arah kudanya, duduk di atas punggung kuda yang kurus itu dengan sekali loncatan. Lantas, "Hiya!" Ia pecut kuda itu keras-keras. Binatang itu meringkik. Kedua kaki depannya terangkat ke atas. Lantas, waktu menyentuh tanah kembali, keempat kaki kuda itu telah berlari. "Hei, ia kabur!" teriak seseorang. "Kejam, jangan biarkan ia lepas!" sambut yang lain. "Bunuh dia, bunuh!" dimeriahi oleh teriakan-teriakan yang menggema, memecah kesepian subuh. Memecah gendang telinga sang dukun yang terus memacu kudanya dengan sangat panik. Tali kekang di tangannya tegang, tidak terarah. Pikirannya kacau oleh kejadian yang ia alami. Kegagalan tumbal yang ia lakukan dan pembunuhan yang barusan ia lakukan. Selama ia berlari, di antara teriakan bergemuruh dari orang-orang yang mengejarnya, juga ia dengar suara tangis yang menyayat mengiba-iba. Dukun mengangkat kedua tangan, menutupi telinga. "Pergi, pergi, pergi!" makinya. Ia pejamkan kedua mata. "Pergi, jangan dekati aku lagi, pergi!" Kedua kuda tunggangannya meringkik keras. Kedua kaki depannya terangkat ke udara. Dukun itu terperanjat oleh ringkikan kuda yang tidak berhenti. Mata ia pentangkan lebar-lebar, menembus remang-remang cahaya subuh. Mula-mula ia hanya melihat kegelapan. Kemudian ia lihat jurang besar yang menganga. Jauh di bawah tampak sungai mengalir dengan suara ribut. Cepat tali kekang ia sentakan. Tetapi sentakan itu tidak tepat. Kuda terus bergerak, berputar-putar dan ditumpu kedua kaki belakang. Makin lama, makin sempoyongan. Dan ketika salah satu kaki belakang itu menginjak kaki jembatan yang lama yang sudah lapuk, terdengar ringkikan ngeri dari mulut kuda. Kendali tidak ada lagi gunanya. Bagaikan sebongkah batu gunung yang besar dan hitam, kuda itu melayang jatuh ke bawah membawa tubuh tuannya. Pekik ngeri dukun itu menggema di udara, disambut oleh si Ponggang, memantul dari bukit ke bukit, kemudian terenggut oleh suara hempasan-hempasan yang keras. Benda besar jatuh ke sungai, lalu suara air mengalir yang acuh tak acuh. Orang-orang yang mengejar saling susul ke bibir jembatan, memandang ke bawah. Lama, baru terdengar bergumam, "Manusia biadab itu telah menebus dosanya." Dari ufuk timur, matahari pagi itu mengintai. Cahayanya putih kekuningan, hangat gemerlapan. Orang-orang bergerak meninggalkan tempat mengerikan itu dengan diam. Tak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun juga. Cahaya matahari pagi menjilat sosok tubuh mandor mereka yang tergeletak berlumur darah. Mereka menggotongnya beramai-ramai masuk ke salah satu rumah. Di rumah Sumantri, cahaya matahari pagi itu masuk lewat jendela. Orang pertama yang meloncat dari tempat tidur adalah Sumantri. Tidak bisa tidur, penasaran, bercampur baur jadi langkah-langkah bergegas menuju ruang tengah. Ia lihat Kurdi masih duduk bersila di samping tubuh mayat anak Sumantri. Penunggu jenazah itu tampak amat letih, pucat dan berkeringat. Ia sedang mengusapkan telapak tangan kanannya ke bagian leher mayat Dudung. Setelah itu, ia bangkit, gontai. Lalu, berjalan ke arah jendela. Gontai. Sumantri berjongkok di dekat mayat anaknya. Leher Dudung ia perhatikan. Tidak ada guratan. Yang ada, hanya selemukan darah-darah kering. Sumantri mengusap darah kering itu, lalu memperhatikan dengan tajam. Kepala anaknya telah bersatu dengan leher. Bersatu seperti tidak pernah berpisah sebelumnya.
bahkan sama sekali tidak meninggalkan bekas diperlakukan dengan kejam. Anak itu terbaring dalam keadaan mati, seolah-olah terbaring dalam keadaan tidur yang nyenyak dan nyaman. Ada senyum halus di bibir sang anak. Tersenyum. Sumantri memeluk tubuh mayat itu, menangisinya dengan suara terseduh. Orang-orang lain di rumah itu bergegas masuk mendengar tangis Sumantri. Mereka berkerumun di sekeliling mayat. Istri Sumantri menjerit, "Anakku, anakku sayang." Lantas memeluk anaknya, meratap, terus pingsan. Orang yang tadi melihat mayat Dudung berjalan melongo sesaat. Lalu, "Apa aku bilang? Aku tidak bermimpi. Dudung memang keluar untuk mengambil kepalanya." Gumam bergaung di ruang itu bercampur tangis. Sumantri menoleh pada sanak keluarganya, mendesah haru. Jangan ada lagi yang menganggap Dudung mati dengan kepala berpisah dari badannya. Anak ini mati sempurna, mati wajar. Harap kalian camkan." Dan ia menangis pula. Tersendat-sendat, sekilas matanya menangkap bayangan tubuh di jendela. Kurdi tersadar di sana. Lengan kirinya teracung ke udara, menyambut terbitnya matahari pagi. Hati-hati, tangan kanannya membuka pembungkus dari daun kelapa muda pada bagian luka di urat nadi lengan kiri itu. Sumantri tidak terlalu jauh untuk bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika pembalut dari kelapa muda itu terbuka, sempat ia lihat bekas luka oleh goresan pisau cukur. Luka itu dicium oleh cahaya matahari, mengabur, lalu sirna perlahan-lahan. Ketika Kurdi menarik tangannya dari luar jendela, tiada lagi bekas luka di lengan kirinya. Ia tersenyum puas, memandang ke arah kuda, kereta, serta anjingnya di luar. Anjing itu menggonggong, lembut. Kuda itu mendengus, lembut. Dan kereta itu bergerak ke arah pintu depan. "Sudah waktunya aku pulang," gumam Kurdi ke arah Sumantri. Di bawah sinaran matahari pagi, kereta kuda itu bergerak sepanjang jalan perkampungan demi perkampungan, diikuti pandangan orang-orang yang kebetulan melihatnya. Kereta kuda yang aneh, dengan sebuah peti mati di bak belakang, kuda besar yang hitam legam, serta anjing bertubuh seram berlari-lari di sampingnya dengan lidah terjulur-julur keluar. Kurdi memegang tali kekang seenaknya saja. Ia biarkan kuda berjalan tanpa tuntunan. Betapa inginnya ia tidur, istirahat yang panjang. Kurdi amat lelah. Pekerjaan mencari kepala anak itu tidaklah sukar. Yang sukar adalah menyempurnakan jasad agar utuh seperti semula. Ia harus berjuang melawan pengaruh gelap selama pemusatan pikirannya, meminta bantuan kepala Dudung mengalahkan kekuatan dukun yang telah memenggal kepala itu putus dari lehernya. Dan ketika kepala itu akhirnya tidak mengeluarkan suara tangis lagi, ia tahu pengaruh yang mengitari dirinya telah lenyap. Dengan beberapa kali usapan, leher dan kepala itu telah bersatu, utuh. Benar-benar pekerjaan yang meletihkan. Setelah didahului oleh rasa kecewa yang tak tertahankan. Ya, betapa ia kecewa. Arwah Nengsis Sumarni bangkit dari kuburnya. Kurdi tahu arwah itu telah berhasil melaksanakan niatnya. Akan tetapi, arwah Nengsis Sumarni tidak mau kembali masuk ke dalam kubur. Betapa Kurdi sangat kecewa. Waktu dalam pemusatan pikiran di sebelah kubur yang terbongkar hebat itu, ia dengar suara cekikan Sumarni. "Kembali, aku tak bisa. Waktu itu, Kurdi masih berusaha membujuk. "Demi kebaikanmu Marni, kembalilah." "Tidak, aku tidak bisa kembali. Bumi tidak menerimaku. Manusia pengabdi setan.
Tidak mengertikah kau? Bumi tidak mau menerima jasadku. Mereka akan segera menguburkan jasad kekasihku. Tetapi aku tahu bumi tidak akan sudi menerimanya. Aku tidak mau membiarkan ia terkatung-katung sendirian. Aku akan ikut dengannya berkelana di alam yang penuh kegelapan ini. Kami orang-orang yang dikutuk. Tahukah kau? Kami orang-orang yang dikutuk. Kami kawin meski kami sadar bahwa kami adik kakak satu susu. Bumi tidak mau menerima orang-orang terkutuk seperti kami. Suara Marni berbaur dengan tangis yang memilukan. Kami tidak menyesal karena kami saling mencintai. Dengarlah laki-laki pengabdi setan. Kau telah menodai tubuhku. Kau telah menjamah perempuan yang bukan hakmu. Kau telah melakukan apa yang hanya berhak dilakukan suamiku atas tubuhku. Ingatlah ini, kami akan kembali pada suatu saat. Kami akan melawanmu, membalaskan sakit hatiku. Suara Nengsi Sumani tertawa nyekikik membuat bulu Roma Kurdi berdiri. Ia tidak pernah mengenal takut, tetapi pelanggaran yang dilakukan Nengsi untuk segera kembali masuk ke dalam kubur membuatnya harus berhati-hati. Semenjak saat itu, tidak pernah ia bisa merasa tentram lagi. Letuknya di antara derak-derak roda kereta. Mengapa harus kupikirkan benar? Mungkin ia tidak kembali memang, tapi karena bumi sudah tidak sudi menerima orang berdosa seperti perempuan itu, ia terlalu berdosa. Lalu, ia sentak tali kekang kuda. Matahari sudah sepenggalah langit ketika kereta mayat yang dikendarai Kurdi memasuki mulut sebuah desa. Dengan mata setengah mengantuk, ia melihat beberapa orang penduduk tergopoh-gopoh berjalan ke arah sungai yang mengalir di pinggir desa itu serta membatasinya dengan desa lain. Dari desa yang bersebelahan, Kurdi juga melihat beberapa penduduk berlari-larian melalui sebuah titian bambu ke tempat yang sama. Mula-mula Kurdi acuh tak acuh. Alah, paling-paling ada anak tenggelam. Ia berkesimpulan. Memang sudah banyak orang menolong, dan betapa berat rasanya kantuk yang menggantung di kelapa mataku ini. Ia sentakan tali kekang kuda. Binatang berkulit hitam legam itu mendengus keras. Kepalanya bergerak ke samping seolah memperhatikan majikannya. Enggan, kaki-kaki kuda itu bergerak maju. Dari mulutnya yang berbuih, beberapa kali terdengar hendusan-hendusan keras yang tidak berkeputusan. Kau tentu sudah letih. Runggut Kurdi ditunjukkan pada kudanya. Sabarlah, tidak sampai 5 km lagi, kita akan segera tiba di rumah. Anjing yang berlari-lari kecil di samping kereta tiba-tiba melolong halus. Kurdi mengernyitkan dahi. Itu bukan kebiasaan si hitam bermata kemerah-merahan itu. Dengan lidah berjulur keluar, anjing itu berlari bukan lurus ke arah menuju jalan membelah desa. Akan tetapi, justru menyimpang ke arah orang-orang semakin banyak berlarian ke pinggir sungai. Kurdi bermaksud memanggil anjingnya kembali. Waktu salah seorang dari yang berlari-lari itu keluar dari kelompoknya dan bergegas ke arah kereta yang berhenti tanpa dikehendaki Kurdi. Ingin dipecut kau rupanya, geram Kurdi kepada kudanya. Namun, pecut itu tidak sempat terangkat karena orang tadi telah berada di samping kereta. Ia adalah seorang laki-laki tua dengan muka keras dan hitam dipanggang matahari. Belangkon menutup kepala orang itu sampai batas pertengahan dahi
yang kulitnya sudah berlipat-lipat. "Kebetulan," seru orang itu begitu ia berhadapan dengan Kurdi yang masih duduk dengan kesal di atas kereta. "Kebetulan sekali kau lewat, nak Kurdi." Kurdi memperhatikan jenggot yang sudah ubanan di dagu lancip orang itu dan mencoba tersenyum seramah mungkin. "Apa yang terjadi, Pak Suryo?" tanyanya. "Ada mayat terdampar di pinggir sungai." "Oh," cetus Kurdi seraya tengadah menatap langit. "Hari masih belum begitu siang. Saya kira waktu untuk mengurus dan menanam mayat itu cukup banyak. Bukankah?" "Kalau cuma itu soalnya," si orang tua memotong cepat-cepat sambil mengusap-ngusap jenggotnya yang menjuntai sampai ke batas dada. "Aku tak perlu mencegahmu pulang, meskipun kulihat kau sudah ingin mengukur alas tempat tidur." Orang tua yang dipanggil Pak Suryo oleh Kurdi itu tersenyum kecil. "Ketahuilah, nak Kurdi, penduduk desa ini tidak ada yang merasa kehilangan. Juga desa tetangga di sana." Ia menunjuk ke seberang sungai. Kurdi menghela nafas. "Jadi mayat itu terbawa hanyut dari desa lain, ha?" "Benar, dan itu pun tak perlu kita persoalkan. Andai kata mayat itu mayat orang biasa." "Orang biasa?" Kurdi mengernyitkan dahi. "Maksud kami mengenalnya dengan baik, seperti kami mengenal diri sendiri. Ia bernama..." Peti mati tak pernah bertanya soal nama orang yang akan didampungnya. Apa pekerjaan orang itu semasa hidupnya? "Dukun." Melihat sinar mata Pak Surya yang gusar, saya bisa menduga tentunya orang itu penganut ilmu hitam. Kurdi menghela nafas sekali lagi, panjang dan pasrah. "Baiklah," ia melanjutkan seraya meloncat turun dari atas kereta. "Saya bisa membayangkan betapa orang-orang di sini tidak menyukai orang itu selagi hidupnya dan membenci orang itu setelah kematian merenggut nyawanya. Tepatnya, tak seorang pun yang sudi untuk mengurus mayatnya." Timpal orang tua itu seraya berjalan mendahului Kurdi ke arah orang-orang berkerumunan beberapa ratus meter dari jalan desa. Kurdi menepuk-nepuk punggung kuda sambil bersungut-sungut. "Jadi ini sebabnya kau memaksa kereta berhenti, ha?" Ia kemudian berjalan mengikuti orang tua itu ke pinggir sungai. Dari jauh, anjingnya yang hitam legam dengan matanya yang kemerah-merahan serta lidahnya yang berlendir berlari-lari menyongsong. Setelah dekat dengan Kurdi, kedua kaki belalang belakang anjing itu merapat dengan posisi merendah, menjepit ekornya yang melingkar di bawah perut. Sesaat, Kurdi tertegun. Sikap ganjil yang diperlihatkan anjing itu jelas merupakan suatu pertanda buruk. Ia mencoba mengerti arti gonggongan halus serta pandangan mata sahabatnya itu. Namun, suara hiruk-pikuk di pinggir sungai telah menyita perhatiannya. Orang-orang menyisi memberi jalan waktu Kurdi dan Pak Suryo tiba. Sesosok tubuh terlentang di rumputan yang basah. Ia berkaki telanjang. Celananya di bagian lutut robek besar, memperlihatkan kulit yang memar dan tulang yang tersembul keluar. Putih seperti salju di antara warna merah kehitam-hitaman. Darah beku, memar yang mengerikan terdapat hampir di seantrio bagian tubuhnya yang lain. Yang membuat kerumunan orang-orang tidak berani terlalu dekat adalah posisi tubuhnya. Orang yang telah menemukan mayat itu telah menyeretnya dari pinggir sungai di mana mayat itu terdampar. Karena ingin tahu, tentu mayat itu telah dibalikan. Jelas kelihatan, mayat itu seolah-olah merangkak ke pinggir sungai dan berusaha mencakar rumput untuk naik. Kedua tangannya berkembang dengan jari jemari ditempeli rumput dan lumpur, seakan ingin mencakar langit di atas mereka. Yang paling menakutkan adalah wajah mayat itu.
pucat, kebiru-biruan, kaku dan memar di sana-sini. Kedua tulang pipinya rekah berdarah yang sudah membeku. Demikian pula dagu. Bibir sobek memperlihatkan gigi-gigi kuning kehitam-hitaman yang mencuat dari dalam gusi. Hidung remuk. Tetapi ajaib, kedua belah matanya masih tetap utuh. Sepasang mata itu terbelalak lebar. Tidak ada cahaya sama sekali di sepasang mata itu. Akan tetapi, Kurdi merasakan jantungnya berdenyut. Mata itu seperti menatap lurus ke arah mata Kurdi. Menuduh. Kurdi mengerdipkan matanya sendiri, menarik nafas berkali-kali, lantas meludah ke tanah, juga berkali-kali. "Kau juga mengenalnya?" tanya Pak Suryo. Kurdi manggut-manggut, sahutnya. Siapa yang tak mengenal si Sanca ini? Ia bisa membuat perempuan jelek tampak jadi cantik di mata orang yang diingini. Bisa menjadikan orang yang sehat dan segar bugar tiba-tiba jatuh sakit, bahkan mati. Aku jarang bertemu dengannya, tetapi sudah sering mendengar tentang sepak terjangnya. Sebenarnya aku tidak suka mengantarkan mayat ini pulang ke rumah keluarganya. Orang-orang yang bergumam dengan suara menggaung. Pak Suryo mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Gaung itu lenyap serentak seperti debu tertimpa hujan. "Kami tahu Nak Kurdi sudah dekat ke rumah," ujar Pak Suryo. "Desa Sisanca setengah hari perjalanan dari sini. Memang suatu siksaan. Tapi Nak Kurdi, tak bakalan seorang pun penduduk desa ini yang sudi pemakaman mereka dihuni oleh si Sanca. Juga demikian desa-desa di sekitar sini. Jadi, tak ada jalan lain. Mayatnya harus dipulangkan ke keluarganya. Atau kita buang kembali ke sungai. Saya tahu Nak Kurdi tidak tega untuk melakukan hal yang terakhir." Kurdi menggelengkan kepala. Katanya lesu. "Bukan itu maksudku. Mata si Sanca ini benar-benar tidak kusukai sama sekali." Orang-orang bergumam lagi. Ramai. "Baiklah." Akhirnya, Kurdi berkata dengan suara dikeraskan untuk menenteramkan orang-orang itu. "Aku bersedia mengantarkannya." Wajah-wajah pucat dan layu di sekelilingnya seketika berubah cerah. Meskipun enggan, mereka kemudian bersedia mengangkat mayat yang sudah tidak keruan bentuknya itu, menggotongnya beramai-ramai ke jalan, dan kemudian masukkannya ke dalam peti mati di bak kereta Kurdi. Penunggu jenazah itu meludah berkali-kali dengan pandangan tidak senang melihat peti matinya diisi oleh mayat si Sanca. Perasaan tidak senang itu dalam hati kecilnya bercampur baur dengan perasaan cemas yang tidak berujung pangkal. Pandangan mata dari mayat itu tidak lepas dari benaknya, seolah-olah sepasang mata yang terbuka lebar di wajahnya pucat serta rusak itu berusaha menembus papan penutup peti mati, berusaha menjilati sekujur tubuh Kurdi yang sudah naik ke tempat duduk kereta. Kurdi merasa kuduknya bergidik, seolah ada yang mencakar. Jari jemari yang mencengkram keras, kaku, serta dingin. Ia belum pernah secemas ini menghadapi mayat seseorang. Tak peduli orang itu seorang haji atau seorang pemuja setan, ia coba menenteramkan hatinya dengan ingatan bahwa ia merasa tidak ada hubungan apa-apa dengan Ki Sanca, tak pernah berbuat sesuatu yang melukai hati dukun itu semasa hidupnya. "Diamlah baik-baik di tempatmu, kini terbaring." Kurdi menoleh ke arah penutup peti mati sebelum menggerakkan keretanya meninggalkan tempat itu. "Aku toh mau mengantarkanmu pulang, mana gratis." Ia tersenyum sendiri, lantas mulai memecut kuda. Binatang itu menggerakkan kedua kaki-kaki depannya dengan serempak. Kereta bagai terlonjak, kemudian berlari tanpa tergesa-gesa. Di sampingnya
Sang anjing mengikuti dengan enggan. Lolongannya sudah tidak terdengar lagi. Lidah tak lagi terjulur. Demikian pula dengan ekor, kini mengibas-ngibas ke kiri ke kanan. Kerumunan orang-orang yang mereka tinggalkan tidak beranjak dari tempat masing-masing berdiri terpaku. Makhluk-makhluk yang berlari menjauh itu tetap ganjil di mata mereka. Sebuah kereta tua dengan peti mati berisi mayat, seorang laki-laki bermuka tirus dan pucat di tempat duduk, kuda yang mendengus-dengus, serta anjing bermata kemerah-merahan. Penduduk desa itu memang membenci mayat yang terbaring dalam peti mati. Namun itu tidak berarti bahwa mereka semua menyukai orang yang dikenal di seantero daerah itu sebagai penunggu jenazah. Konon, jenazah-jenazah orang-orang yang mati penasaran itu bukan pekerjaan yang enak untuk dipegang dan bukan jabatan yang mudah memperolehnya. Kurdi itu senantiasa bergaul dengan mayat, dan mayat senantiasa bergaul dengan setan. Bukankah tidak mungkin Kurdi sendiri dalam tugasnya sering juga melakukan hubungan dengan setan? Dan setan memang tengah merajalela di kepala Kurdi. Setan kantuk. Saking tidak tahannya, di kaki sebuah bukit kereta ia hentikan. Setelah memandang acuh tak acuh ke arah peti mati, ia meloncat turun dari tempat duduk. Kereta ia tinggalkan di pinggir jalan dan membiarkan kudanya yang seluruh tubuhnya sudah basah oleh peluh merumput di antara semak belukar. Kurdi berjalan ke bawah sebuah pohon yang berdaun rimbun diiringi oleh anjing kesayangannya. Waktu Kurdi merebahkan tubuh di rerumputan, anjing itu menjilati tangannya. Kurdi menepiskan mulut binatang itu. Terdengar lolongan kecil yang sayup-sayup, dan sinar mata kemerah-merahan di bawah kelopak berbulu hitam legam itu memperhatikan perasaan hatinya kepada Kurdi. "Apa yang kau khawatirkan?" rungut Kurdi pada anjingnya, dan acuh tak acuh mengatupkan kelopak matanya. Dedaunan yang rimbun, rumput yang sejuk, dan angin yang berhembus dari pegunungan membuai Kurdi sehingga ia terlelap dalam seketika. Ia tidur dengan nyenyak, tidak peduli pada waktu, tidak peduli pada rintihan anjing serta dengus-dengus resah dari sang kuda, tidak peduli pada matahari yang tak lama kemudian tergelincir di ufuk barat. Malam telah jatuh. Bersamaan dengan itu, tutup peti mati pelan-pelan bergeser terbuka. Tiada suara apapun yang terdengar waktu tutup peti mati itu bergeser ke samping. Perlahan sekali. Kuda yang berdiri tak jauh di depan kereta mengangkat kepalanya sedikit. Matanya berkilat-kilat memandang ke arah peti mati yang tutupnya bergeser semakin lebar. Binatang itu mengangkat kepalanya lebih tinggi dengan bibir-bibirnya yang tebal ternganga memperlihatkan gigi-gigi panjang, besar-besar, dan kuning. Rupanya, kuda itu ingin meringkik, namun yang keluar dari mulutnya hanya hendusan halus semata. Lambungnya kembang kepis dengan hebat bertanda betapa ia tersiksa oleh keadaan itu. Binatang itu kemudian menoleh ke arah tuannya yang berbaring di bawah pohon. Dalam kegelapan, Kurdi tampak seperti seonggok kayu mati. Hanya suara dengkurnya yang jelas terdengar memecah kesepian di kaki bukit itu yang memberi petunjuk bahwa si penunggu jenazah masih hidup adanya. Tutup peti itu bergeser semakin lebar. Kemudian, sebuah tangan tampak menjulur keluar, pucat bagaikan kapas, seakan meraup angin malam yang berhembus enggan. Tangan itu menggapai tepi tutup peti mati, menggerakkannya lebih cepat sampai benar-benar menganga lebar. Dengan sedikit dorongan, tutup peti mati itu terjatuh ke samping. Terdengar suara berderak yang lembut. Di bawah naungan dedaunan pohon yang rimbun, Kurdi menggeliat. Mulutnya berkecap-kecip tidak menentu.
menggeliat lagi, lalu diam, tidak bergerak-gerak. Suara dengkur kembali menggema mengisi kesepian malam. Dari dalam peti mati yang menganga, pelan-pelan terjulur keluar sebuah kepala yang memar-memar dan luka. Bulan yang baru saja muncul menjilati cahaya kemerah-merahan yang menetes dari luka-luka itu, mengalir membasahi leher yang biru lembab, bekas benturan benda keras. Lalu kemudian mengendap di kain kemeja yang kotor oleh lumpur. Ki Sanca kini terduduk dalam peti mati. Sepasang matanya mengedip berkali-kali. Mata itu ia seka dengan tangannya, menghilangkan rasa perih. Kemudian ia seka juga darah yang menetes dari dahinya, bergumam setengah marah, lantas memandang berkeliling. Mula-mula ia melihat jalan yang lenggang dan hitam, semak belukar di kanan dan kiri, serta batang-batang pohon yang tegak menjulang dengan kukuh. Tak ubahnya raksasa-raksasa yang diam tidak bergerak-gerak, balas menatap pandangannya. Malam pun jadi ikut terdiam. Juga kuda tak jauh di depan kereta, dan seekor anjing meringkuk dengan kepala menempel di atas rerumputan. Ekor menyipat di antara kedua kaki belakang, serta mata kemerah-merahan tidak berkedip sedikit pun juga. Ki Sanca kemudian melihat sesosok tubuh yang berbaring di sebelah anjing itu. Sepasang mata di atas pipi-pipi yang pecah-pecah berdarah itu mengecil tiba-tiba. Dari mulutnya tercetus desis lemah. "Kondisi penunggu jenazah." Desisan itu disusul oleh geram yang tidak berketentuan. Mulut Ki Sanca yang sobek dengan susah payah berusaha mengeluarkan mantra-mantra. Bunyinya seperti suara nyinyir seekor monyet tua yang cerewet, diiringi gerak tangan yang berulang-ulang menebas ke kiri kanan. Dengkur Kurdi tenggelam ditelan oleh suara Ki Sanca yang terus membaca mantra tanpa berhenti, walau setarik nafas sekalipun. Suaranya makin lama makin tinggi. Anjing Kurdi pelan-pelan menggeram. Geramannya pun tenggelam ditelan suara mantra Ki Sanca. Kepala anjing itu terangkat. Terdengar lolongan lirih lepas dari moncongnya. Lolongan itu terhenti waktu Ki Sanca pelan-pelan berdiri. Tepatnya merangkak. Ia merangkak dalam usahanya untuk bisa berdiri tegak. Tetapi tempurung salah satu lututnya yang remuk menggagalkan keinginannya. Ki Sanca meringis oleh rasa sakit yang hebat dan berusaha menahan sakit itu dengan menyumpah-nyumpah tidak menentu. Ia terus merangkak keluar dari peti mati, turun dari kereta, dan setelah kakinya menginjak tanah, tubuhnya yang letih serta sakit-sakit ia sandarkan pada bak kereta. Berdiri dalam posisi serupa itu, mulutnya kembali komat kamit membaca mantra. Sesekali ia tunjukkan pandangan kedua matanya ke arah Kurdi. Sesekali pula terdengar ia bertanya tajam, "Mengakulah." Kurdi mengerang dalam tidurnya. "Mengakulah." Kurdi bergumam dalam tidurnya. Aku. Kaukah orangnya?" "Iya." "Jadah." Tidak ada sahutan dari mulut Kurdi. Hanya keringat berbutir saja yang menetes keluar dari ujung hidungnya. Hidung itu kembang kempis dengan cepat, berusaha menghirup udara sebanyak mungkin. Mulut Kurdi terbuka, melepas nafas panjang berkali-kali. Kedua belah matanya masih terkatup rapat waktu si Sanca menyeringai kejam lewat bibirnya yang sobek dan bengkak-bengkak.
Kau beruntung. Kekuatanku tidak seberapa dalam keadaanku yang seperti ini. Tetapi suatu waktu kelak. Ki Sanca meludah, lalu bergerak menjauhi kereta, menjauhi tempat itu dengan menyeret sebelah kakinya yang hancur. Ia berjalan tersuruk-suruk tanpa menoleh lagi ke belakang. Sesekali terjatuh tanpa mengadu, bangkit juga tanpa mengadu, lalu berjalan terus tersuruk-suruk. Tubuhnya kemudian lenyap dalam kegelapan malam di antara bayang-bayang pepohonan. Barulah pada saat itu, kuda yang berdiri di depan kereta tiba-tiba menggerakkan seluruh tubuhnya yang kejang kaku. Kedua kaki depannya terangkat tinggi, kemudian menjejak dengan suara keras dan ribut ke tanah. Dengusnya yang ribut disambung oleh raungan anjing yang melengking tinggi. Anjing itu berlari-larian ke arah sosok hitam tadi menghilang di antara pepohonan, lalu menyalak berkali-kali, menyalak ribut tanpa berusaha untuk mengejar. Suara yang riuh rendah itu seketika membangunkan Kurdi dari tidurnya yang nyenyak, namun gelisah. Begitu matanya terbuka, begitu ia terlonjak berdiri, perhatiannya langsung tertuju ke atas kereta. Ia melihat peti mati sudah terbuka, tutupnya terkapar di samping peti. Dengan kaki-kaki yang gontai, Kurdi berjalan ke arah kereta. Di sana, ia tertegun dengan wajah mendadak pucat. Tanpa melihat ke dalam peti mati, ia telah tahu apa yang terjadi. Kurdi mendengus, lantas bersiul. Anjing yang masih menyalak-nyalak ke arah pepohonan berlari-larian mendatangi Kurdi. Ia menjilati kaki tuanya dengan erang-erangan lirih tidak berkeputusan. Kurdi mengangguk. Aku tahu kok, katanya. Kalian telah berusaha membangunkan aku. Biarlah, Ki Sanca sudah pergi. Jadi, ia belum mati. Sudah. Kalian jangan ribut lagi. Sudah waktunya kita pulang sekarang. Biarin manusia yang bangkit dari kematiannya itu menempuh jalannya sendiri. Itu lebih baik. Kita tak usah bersusah payah lagi mengantarkannya. Akan tetapi, ketika Kurdi sudah menghenyakan pantat di atas tempat duduk dan kereta itu mulai bergerak ke arah mereka yang semula datang, belakang kepala Kurdi terasa berdenyut-denyut. Dahinya melipat dan matanya mengecil tanpa sinar, memandang lurus ke depan ke arah kegelapan. Jalan yang mereka lalui kadang-kadang bersiram sinar rembulan, kadang-kadang seperti lenyap di telan bumi. Tetapi kuda yang menarik kereta sudah tahu kemana jalan pulang. Kurdi tidak perlu merasa gelisah. Yang ia gelisahkan adalah bau tak enak dari udara yang berhembus ke kiri kanan tubuhnya. Ia mencium adanya pandangan mata tersembunyi dari tengah kegelapan tanpa Kurdi bisa melihatnya. Hanya nalurinya yang merasakan. Naluri itu mengatakan padanya, Ki Sanca telah berhasil menarik keterangan dari mulutmu. Keterangan apakah itu gerangan? Dalam tidurnya, Kurdi tidak merasa bermimpi. Ia begitu nyenyak oleh karena letih, kurang istirahat, dan tidak kuat menahan kantuk yang begitu hebat menyerangnya. Diam-diam ia menduga, kantuk itu semakin menjadi begitu tubuh Ki Sanca yang mereka sangka sudah menjadi mayat dinaikkan ke atas kereta dan terbaring dalam peti mati selama perjalanan mengantarkan dukun itu pulang ke kampungnya. Ia tidak mati, geram Kurdi. Ia tersiksa hebat, entah kecelakaan apa yang menimpa dirinya. Tetapi sebelum kematian datang, Ki Sanca pasti sudah keburu bersemedi. Semedinya itu berhasil menolongnya dari cengkraman malaikat maut yang sudah mengulurkan tangan. Pantas pandangan matanya seperti mengandung arti. Siapakah yang dituduhnya? Orang-orang kampung itu? Ataukah aku? Kurdi menghela nafas.
Belakang kepalanya berdenyut semakin keras. Otaknya bekerja lembur. Lalu, tiba-tiba ia berhasil menyimpulkannya, dan kesimpulan itu membuat Kurdi terhenyak di tempat duduknya. Dengan wajah semakin pucat dan bibir gemetar dan kering kerontang, dengan liar matanya memandang kegelapan, mencari-cari. Ia tidak menemukan apa yang ia cari. Otaknya masih kerja lembur, memberikan kesimpulan kedua. Kurdi menyeringai, kecut. Bahaya itu tidak akan muncul sekarang, gumamnya sendirian. Kalau Ki Sanca mau, dia bisa mencelakakan aku selagi tidur. Terkutuk. Mengapa sebelum merbah di bawah pohon itu, aku lupa membaca mantra-mantra penjaga diri? Di tempat yang sepi, begitu dan nyaman, masih juga berhembus angin jahat. Salahku sendiri, tidak memperhitungkan kemungkinan Ki Sanca belum mati. Ia sentak tali kekang. Hiya! Bentaknya. Malam seperti berderak, dan roda-roda kereta ikut berderak. Menjelang subuh, Ki Sanca tiba di rumahnya. Istrinya yang membuka pintu untuknya. Perempuan setengah baya itu menjerit lirih waktu melihat sosok tubuh mengerikan yang terhuyung-huyung jatuh ke arahnya waktu pintu ia buka. Kalau tidak mengenali pakaian suaminya yang sudah robek-robek, dikotori lumpur bercampur darah itu, tentulah ia sudah meninggalkan pintu depan dan menghambur masuk kembali ke kamar tidurnya, bergulung di bawah selimut. Ki, jeritnya, lalu membungkuk untuk memeriksa tubuh itu. Ki, apa yang terjadi denganmu? Apa, Ki? Apa? Dengan air mata bercucuran, si perempuan menyeret tubuh suaminya ke kamar, membaringkannya di atas tempat tidur, dan dengan ribut menangis di samping tempat tidur itu. Mulut Ki Sanca yang robek mengeluarkan suara tersendat-sendat. Ambilkan ramuan itu, ramuan itu, jangan cuma menangis, cepat. Yang disuruh cepat-cepat berdiri, cepat-cepat pula berlari keluar, masuk ke sebuah kamar lain yang terkunci. Ia ribut mencari anak kunci, membongkar isi lemari, menggapai-gapai ke atas bendul pintu dan jendela, meraba-raba dalam rak, sampai akhirnya ia berlarian lagi ke kamar tidur untuk menanyakan di mana suaminya menyimpan anak kunci. Bodoh, rungut Ki Sanca. Ludahi saja pintu itu. Si istri berlari lagi keluar. Ia ludahi pintu berkali-kali. Setelah itu, daun pintu ia dorong demikian keras sampai terhampas membuka. Berdebam bunyi daun pintu menghantam dinding. Si perempuan menerobos masuk. Dalam jilatan lampu minyak, matanya mengitari ruang sempit dan berbau pengap itu. Sebuah meja yang di atasnya terletak baskom, panci-panci berisi darah yang sudah dibekukan, golok berkilat-kilat terselip di antara tumpukan tulang belulang manusia, kemudian sekeranjang rempah-rempah di bawah meja. Ia raup sebagian rempah-rempah itu, memasukkan ke baskom yang kemudian dicampurnya dengan segumpal darah, diisi air gentong, kemudian membawanya ke kamar tidur. Susah payah, Ki Sanca berhasil duduk. Segera setelah aku sembuh, si penunggu jenazah itu akan tahu rasa, umpatnya. Lalu mulai membaca mantra. Di luar, angin subuh bertiup dengan kencang. Perempuan yang berdiri dengan muka pucat di samping tempat tidur menggigil seketika. Ia berjalan keluar dan menutupkan pintu cepat-cepat. Tak ubahnya sebuah meja jagal yang bundar dan bidang, langit di ufuk barat tampak berwarna merah darah kekuning-kuningan. Matahari baru saja merangkak di balik bukit. Warna merah darah kekuning-kuningan itu berpadu dengan kehijauan dedaunan rimbun sebuah pohon beringin yang tumbuh telah beratus-ratus tahun lamanya di pinggir hutan. Percikan-percikan sisa-sisa sinar matahari mengintip lewat celah dedaunan, menerpa akar-akar beringin yang berjuntai seperti ratusan ekor ular-ular raksasa yang saling berpanggut, mengelilingi bagian samping dan belakang sebuah rumah kecil beratap ijuk.
Sebagian dari cabang pohon beringin itu menyapu dinding setengah papan tepas dengan daun-daunnya yang beriak-riak ditiup angin senja, menimbulkan suara berisik lembut di tengah-tengah kesepian yang mencekam di sekelilingnya. Seekor kuda mendengus keras di sebuah kandang. Dari kejauhan, di dekat pintu masuk, kelihatan sebongkah benda berwarna hitam legam bagai melata di tanah. Semakin dekat, bongkah itu semakin berbentuk dan tiba-tiba berdiri tegak di atas keempat kaki kakinya yang ramping dan kukuh. Ekor di belakang tubuhnya mengibas ke kiri dan ke kanan. Benda yang tidak lain adalah seekor anjing itu menggereng dengan suara mengilukan tulang. Kepalanya tegak dengan mata yang merah memandang tajam pada seorang laki-laki yang muncul di pekarangan. Nafas orang itu terengah-engah, pakaiannya basah oleh peluh. Demikian pula wajahnya yang tampak legam. Selama beberapa saat, laki-laki itu bersandar ke batang kayu pagar pekarangan, berusaha mengatur nafas. Matanya tidak beranjak dari anjing, yang sebaliknya tidak pula melepaskan pandangannya dari tamu asing yang baru muncul itu. Sesaat, jantung si laki-laki menciut melihat warna darah di mata anjing itu. Ia terbatuk atau sengaja batuk keras. Anjing itu tiba-tiba menggonggong keras. Si lelaki mundur setapak. Ia memandang ke kiri kanan, tak tahu apa yang akan ia cari. Tetapi andai kata ia harus berjuang, sebuah kayu atau sebongkah batu mungkin bisa menolong. Akan tetapi setelah menggonggong keras, anjing bertubuh kekar hitam itu kemudian mengibas-ngibaskan ekornya perlahan-lahan, lalu meringkuk kembali di atas kedua kaki belakangnya. Sepasang telinganya yang panjang jatuh lunglai di kedua samping kepala. Lidahnya terjulur keluar, memperdengarkan suara mendengus-dengus. Sepasang matanya berkilat-kilat, namun sikapnya yang diam membuat jantung laki-laki tadi kembali berkembang. Ia batuk lagi, tidak sekeras tadi, dan anjing itu diam saja. Tetap diam selagi si lelaki bergerak maju dengan hati-hati dan mata mawas, berjalan ke arah pintu, berusaha membuang bayangan anjing yang menakutkan itu jauh-jauh dari kepala. Lantas mengangkat tangan kanan yang kemudian ia gedorkan ke daun pintu. Sekali, dua kali, tiga. Setelah itu dia menunggu. Tidak ada sahutan, tidak ada suara gerakan dari dalam. Sekali lagi orang itu menggedor, kali ini secara beruntun. Lalu tiba-tiba gedoran itu ia hentikan. Anjing hitam yang dari tadi duduk meringkuk diam-diam mulai melolong, nyaring, lengking dan panjang. Laki-laki itu mundur dari pintu dengan bulu kuduk bergidik. Untung senja begitu redup. Kalau tidak, ia lebih suka untuk terpencil dengan makhluk-makhluk menakutkan itu. Lolongan anjing memantul sampai ke dalam rumah. Suasana lenggang di dalam pelan-pelan diisi oleh suasana bergerit yang lembut. Sebuah peti mati yang terletak di tengah-tengah ruangan, bagian atasnya bergerak terbuka. Dari dalamnya, bangkit seorang laki-laki setengah baya dengan wajah pucat dan mata kecil berkilat-kilat. Kumisnya yang besar bergerak sedikit waktu ia menguap, merenggangkan otot-otot lalu berdiri. Setelah berdiri di luar peti mati, ia tutupkan kembali bagian atas peti itu, lalu berjalan terseok-seok ke arah pintu. Gedoran tadi sudah tidak terdengar lagi. Namun, lolongan anjing itu semakin lirih juga di telinga. Ia bergumam sendiri, lalu membuka pintu, melebarkannya. Laki-laki yang masih berpeluh wajah itu sesaat termangu memandangi tuan rumah. Lalu di saat berikutnya, dari bibirnya yang pucat terdengar suara menggelegar. "Pak Kurdi." Syukurlah Bapak ada di rumah. Jauh-jauh saya datang hanya dengan bekal sepercik harapan saja. Kami dengar Pak Kurdi amat sibuk hari akhir-akhir ini. Biasanya
ada orang lagi yang sedang putus asa menghadapi hidup ini. Sang tamu tersenyum. Ia heran tidak dipersilahkan masuk, tetapi ia merasa itu lebih baik karena sekilas lewat bahu Kurdi ia lihat ruangan yang lenggang itu hanya diisi oleh sebuah peti mati, persis di tengah-tengah. Tidak ada perabotan lain, tidak ada makhluk lain. Entah, di balik sebuah pintu kecil yang tertutup, tak jauh dari peti mati itu terletak. Bukan sebuah ruangan yang menyenangkan untuk duduk sebagai tamu yang dihormati. Pelan-pelan ia bergumam, "Yang ini bukan karena putus asa, Pak Kurdi." Oh, merasa ia ditunggu untuk menjelaskan sendiri, laki-laki itu melanjutkan, "Nyi Ijah mati setelah melahirkan." "Nyi Ijah? Bapak kenal?" "Ah, tidak." "Oh." Diam setelah itu, kaku. Di luar pintu, anjing tadi menggereng lirih. Dengus kuda terdengar memecah di samping rumah dari arah kandang. Hanya ketiga makhluk itu saja yang berdiam di pinggir hutan ini, terpencil dari kampung-kampung lainnya, maupun dari kehidupan orang-orang sekitarnya. Seekor anjing, seekor kuda, seorang penunggu jenazah, ditambah sebuah kereta dan sebuah peti mati. Mual perut mengingatnya, lebih-lebih melihat betapa rumah di mana semua itu berada terletak di bawah pohon beringin yang sudah ratusan tahun umurnya. "Kampung Bapak?" tanya Kurdi tiba-tiba setelah melihat tamunya berdiam diri saja dengan sikap kaku. "Cikadut." "Oh, cuma beberapa kilo dari sini. Syarat-syaratnya?" Orang itu membuka sebuah keranjang yang dari tadi ia kepit di bawah ketiaknya. Ia keluarkan sekantong kecil beras putih, sekantong kecil pula beras merah, bangkai seekor ayam jantan besar dan gemuk berbulu putih berkaki merah, dan sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna merah. Sambil menyerahkan benda-benda itu ke tangan Kurdi, sang tamu menjelaskan, "Darah ayam ini masih segar. Saya tidak memotongnya di rumah, melainkan tadi di tengah perjalanan." "Ya, lebih baik begitu," rungkut Kurdi, setengah ramah, setengah enggan. "Syukur kalian tahu aku tidak suka menyembelih makhluk itu. Jadi di kampung Cikadut, dan perempuan itu bernama Ijah, sanak keluargamu?" "Oh, bukan. Nyi Ijah tidak punya sanak keluarga." "Maksud saya, tidak. Setelah ia ditinggal suami matinya beberapa bulan yang lalu." "Oh, lantas?" "Sebelum meninggal, Nyi Ijah sempat berpesan ia ingin dikuburkan berdampingan dengan kuburan suaminya." Tepatnya?" "Justru itu, tak seorang pun yang tahu kecuali Nyi Ijah. Sayangnya, ia lupa memberitahukan sesaat sebelum ia menghembuskan nafas yang terakhir." "Kami sangat memerlukan bantuan Pak Kurdi." Tentu, pulanglah. Lewat Isya, aku akan berada di sana." Ketika orang itu telah bergerak menjauh, Kurdi memanggil, "Hei!" "Iya, Pak Kurdi." "Anaknya Ijah, bagaimana keadaannya sewaktu dilahirkan?" "Mati." Kurdi menghela nafas, lantas mengangguk, patah-patah. Orang tadi menunggu sebentar, tetapi rupanya tidak ada hal-hal yang ingin ia tanyakan ke Kurdi, atau yang ingin ditanyakan Kurdi. Setelah mengangguk sekali lagi, Kurdi kemudian menutupkan pintu, tercenung sesaat di tempatnya berdiri dengan telinga melebar cupilnya waktu mendengar anjing di luar melolong lirih dan panjang. Cepat-cepat Kurdi membuka pintu kembali. Ia memandang sebentar keluar. Di kejauhan, ia lihat laki-laki tadi berlari-lari kecil menuruni bukit. Mungkin orang itu tergesa-gesa, tapi biasanya memang begitulah setiap orang yang telah berkunjung ke rumahnya, pulang dengan sikap anjing baru dilempar dengan kayu. Lari terbirit-birit, ketakutan. Lagi Kurdi menarik nafas. "Nasibku," gumamnya lesu. "Orang-orang membutuhkanku, tapi tidak pernah merasa tentram berada di dekatku. Apakah aku demikian menakutkan bagi mereka?"
Setelah tercenung lama, ia keluarkan bangkai ayam dari dalam keranjang. Ia mengamat-amatinya sesaat, membaca beberapa kalimat mantra dengan suara lirih, meludahi bangkai itu 3 kali, kemudian mencabuti bulunya dengan tangan yang terlatih. Maklum baru disembelih, tidak pula disepuh dengan air mendidih terlebih dahulu. Tak ayal, sebagian kulit bahkan sayap ayam itu terlepas bersama bulu. Bagian daging yang masih utuh kemudian dilemparkan Kurdi ke tanah. Dalam sekejap, anjing kesayangannya telah melompat menerkam bangkai ayam itu. Lalu, dengan taring-taringnya yang tajam diboyong ke samping rumah. Kurdi mengikuti anjing itu sampai ke kandang. Di sana, ia lemparkan bulu-bulu ayam bercampur kulit berdarah itu ke tumpukan jerami. Dengan rakus, kuda yang ada dalam kandang segera mengunyah hidangan yang pasti asing dan menjijikkan buat makhluk sejenisnya yang lain. Ia memperhatikan sebentar bagaimana binatang-binatang kesayangannya bersantap dengan nikmat. Selera Kurdi ikut terbangkit. Ia masuk ke dalam rumah. Setelah menutupkan pintu, ia berjalan melewati peti mati ke arah kamar kecil yang tertutup di dekatnya. Pintu kamar kecil itu ia buka dengan hati-hati. Ia masuk ke dalam, lantas menutupkan pintu di belakangnya tanpa menimbulkan suara yang sehalus apapun juga. Ia berjingkat di atas sebuah tikar yang terhampar di lantai. Cahaya remang-remang yang masuk lewat jendela menerangi sebuah benda berwarna putih kekuning-kuningan yang terletak di atas tikar, dikelilingi oleh talam berisi kembang serta rempah-rempah, serta beberapa buah pedupaan yang mengepulkan asap. Bau menyan memenuhi ruangan sempit itu. Andai saja tidak berjendela, asap tentulah mengurung ruangan serta segenap isinya, menutup jalan pernafasan dengan tidak mengenal apapun. Kurdi duduk bersila memandangi benda putih kekuningan itu. Bentuknya bulat, sedikit pipih dan panjang di bagian bawahnya. Bagian atas sampai ke belakang licin berkilat-kilat, dan di bagian depan memperlihatkan 2 buah lubang sebesar telur, dan tepat di tengah-tengah sedikit di bawah antara kedua lubang itu terdapat pula lubang lain berbentuk kerucut dengan ukuran yang sedikit lebih besar. Lebih ke bawah, lubang menganga yang lebih lebar memanjang ke samping dan kiri serta kanan. Sebuah tengkorak kepala manusia. Setelah komat kamit sebentar, Kurdi bergumam, "Kakek, bantu aku lagi." Lalu, darah ayam ia tuangkan dari botol melalui kedua belah mata tengkorak. Dalam sekejap, darah itu telah mengucur keluar dari lubang di mana seharusnya hidung terletak, juga dari mulut tengkorak. Tikar pandan di bawah tengkorak segera digenangi darah tersebut. Kurdi membungkuk. Ia geser tengkorak kepala itu sedikit ke belakang, sehingga terpisah dari genangan darah yang kemudian ia hirup dengan mulutnya. Tak ubahnya seekor anjing yang menjelati madu yang tertumpah di tanah. "Terima kasih kakek," gumam Kurdi setelah menjilati habis darah ayam itu sampai kering. Ia kemudian berdiri berjalan keluar. Otot-ototnya bertonjolan waktu peti mati ia pindahkan dari lantai ke bak kereta mayat. Kereta itu ditarik keluar dari kandang, disusul oleh kuda serta anjingnya. Setelah naik ke tempat duduk kereta, Kurdi tidak segera menggerakkan tali kekang. Dengan membungkuk sedikit, ia tepuk-tepuk punggung kudanya. Binatang itu menggerakkan kepala ke samping, kemudian mendengus, pelan sekali. Kaki kirinya yang di depan ia hentak-hentakan ke tanah, kesenangan. Di samping kereta, anjing hitam legam dengan mata yang berwarna kemerah-merahan itu menyala keras. Kurdi tersenyum padanya, dan anjing itu menggerak-gerakkan ekornya mengibas ke kiri kanan, seraya menjulurkan lidahnya yang panjang berlindir ke arah tempat duduk. Kurdi melonjorkan kaki kanannya yang panjang. Anjing itu menjilatinya kesenangan. "Jangan suka cemburu," gumam Kurdi. Ia pun merasa senang, dan agak kemerahan mukanya tersipu sewaktu sadar bahwa ucapan yang keluar dari mulutnya telah membuka kedoknya sendiri. Ia berkata begitu karena si anjing tidak suka
kalau hanya si kuda yang dimanja. Maka ia lonjorkan kaki untuk meredakan kecemburuan binatang hitam legam bermata merah itu. Cemburu. Biarlah kedua ekor binatang itu saling mencemburui satu sama lain. Betapa tidak. Pasien yang akan mereka kunjungi adalah seorang perempuan, baru beranak satu pula. Bayangkan. Kurdi tersenyum lagi, memandang ke bawah bukit. Bermandi cahaya matahari senja, tampak rumah-rumah dari desa terdekat di lembah sana. Tak ubahnya, peti kayu yang berserakan tidak beraturan. Peti-peti itu mengecil jadi kotak-kotak korek api di desa-desa yang berikutnya. Sebagian terletak di lapangan terbuka, dikitari oleh sawah berselimut beludru hijau. Sebagian terlindung di balik pohon-pohon yang tumbuh subur selama sekian kurun tahun. Sekian kurun tahun pula, desa-desa di lembah sana dan tempat Kurdi memandang selalu tampak diam, bukan acuh tak acuh, melainkan sebuah kebisuan yang menimbulkan kekakuan serta ketidaksukaan. Tidak terlihat suasana cerah dari bawah sana, yang ada hanya kediaman yang mengilukan tulang. Begitu pula lah penghuni-penghuni desa-desa di seantero lembah itu. Kaku serta tidak pernah memperlihatkan wajah suka tiap kali Kurdi datang. Bahkan walau cuma sekedar lewat saja. Desa-desa itu baru bersikap ramah apabila kehadiran Kurdi dibutuhkan. Bila tidak, dengan senyum yang terenggut hilang dari bibir, Kurdi mengalihkan matanya ke arah perginya laki-laki itu. Ia lihat tersenyum ramah, bersikap penuh kekeluargaan sewaktu mereka berhadapan. Dan begitu laki-laki itu memperlihatkan punggung, maka ia pun lantas lari terbirit-birit menuruni bukit, pasti dengan wajah dibayangi ketakutan serta ketidaksukaan. Padahal ia tidak perlu lari sifat anjing begitu. Toh, ia bisa jalan bertenang-tenang. Kalau takut terlambat tiba di desanya, dia bisa naik kereta. Tetapi puih, mana ada pemilik kereta kuda yang mau naik sampai ke atas bukit ini. Selama mereka tahu yang menghuni tempat ini adalah orang yang bernama serta mempunyai pekerjaan semacam Kurdi. Persetan. Kurdi memaki. Lalu, hiya! Pecutnya naik ke udara, mendarat di punggung kuda. Tas! Kuda penarik kereta meringkik keras. Kaki-kakinya menjompak ke depan dengan suara berdetak-detak, ditingkahi bunyi roda-roda kereta berderak-derak di atas jalan berbatu. Hingar-bingar. Kurdi tidak peduli. Pecutnya terus mendera. Kereta berpacu tak tertahan. Di sebuah pengkolan menurun, roda kereta menghantam sebuah batu besar yang menonjol dari pinggir jalan. Bak kereta terlonjak ke udara. Kurdi terangkat pantatnya, kemudian terhempas kembali di tempat duduk waktu roda-roda kereta kembali melaju di jalan rata. Namun sebuah suara menghampas dengan ribut, membuat Kurdi menolehkan kepala ke belakang. Peti mati yang ia letakkan di bak kereta terbuka tutupnya. Kurdi cepat-cepat menarik tali kekang kuda. Pelan-pelan kereta itu berhenti. Kurdi turun ke bak, memungut tutup peti mati yang hampir jatuh, lalu bermaksud menutupkannya kembali. Di saat itulah ia tertegun. Peti mati itu kosong melompong. Memang kosong. Tadi malam di rumah ia tidur di dalam peti mati itu. Tak sampai 1 jam berselang, ia keluar dari dalamnya untuk menyambut tamu yang datang sore itu. Kemudian peti mati ia naikkan ke bak kereta di tempatnya yang sekarang. Jadi, ia yakin benar peti mati itu memang kosong. Akan tetapi, kenapa waktu ia tutup sekarang, terasa uap dingin keluar dari dalam peti menyambar tangannya? Ini belum pernah terjadi. Mungkinkah karena tutup peti mati telah terbuka semenjak tadi dan ruangannya diisi oleh udara dingin? Kurdi memusatkan pernafasan. Benar, udara senja itu memang terasa dingin. Tak ada suatu keanehan kalau begitu. Ia membungkuk, bermaksud meneruskan niatnya.
dan otot-otot Kurdi seketika mengencang. Keringat membersit dari jidat. Ia kerahkan terus tenaganya. Namun jelas, ada dorongan menolak dari dalam ruangan peti mati. Dorongan yang sangat keras dan uapnya teramat dingin, menusuk-nusuk, menembus kulit-kulit lengannya, merambat liar seperti tusukan ribuan jarum yang secara teratur ditusukkan oleh tangan-tangan ahli. Kurdi meringis kesakitan, lantas cepat-cepat menarik mundur tutup peti mati. Sesaat, ia tegak dengan muka kaku dan dingin. Lalu, di saat berikutnya, tutup peti mati ia letakkan di dekat kakinya. Setelah mana ia kemudian duduk bersila, di atas permukaan tutup peti mati itu, matanya terpejam rapat. Kedua telapak tangannya ditekap menutup dada. Sementara mulut Kurdi komat-kamit membaca mantra, kain sarung yang melingkari punggungnya berkibar-kibar ditiup angin kencang yang tiba-tiba melanda tempat sekitar kereta berhenti. Kuda di depan berdiri kaku di atas keempat kaki-kakinya yang kokoh dengan kepala tegak, diam. Uap putih berpencar-pencar keluar dari lubang hidung yang kembang kempis tak teratur. Anjing di belakang memperlihatkan sikap yang sama. Keempat kaki berdiri kaku, kepala tegak, hidung mengendus-endus. Lalu, saat majikannya menggoyang-goyangkan kepala ke kiri kanan, mula-mula pelan. Kemudian, makin lama makin cepat. Anjing itu mulai melolong. Mula-mula sayup, sampai kemudian panjang melengking. Puh. Kurdi tiba-tiba meludah ke dalam peti mati di depannya. Kuda di depan meringkik. Anjing di belakang menyalak. Kurdi berdiri, memungut tutup peti mati, kemudian menempatkannya di tempat yang seharusnya. Tiada uap dingin lagi. Tiada dorongan aneh lagi. Peti mati itu memang kosong melompong. Kurdi menarik napas panjang berulang-ulang, mengulangi ketegangan otot-otot tubuhnya. Pelan-pelan mulutnya melepas seringai hambar. Ada orang mau mengusik ketenangan kita. Ia bergumam sedikit keras. Kuda dan anjing itu sama-sama mendengus. Kurdi kembali naik ke tempat duduk kereta, lantas mulai menarik tali kekang. Hiya! Roda-roda kereta mulai berputar, berderak-derak, pelan, lalu cepat, dan malam pun segera jatuh. Gemeretak roda-roda kereta mayat itu menarik perhatian orang-orang yang sedang berada di luar rumah waktu Kurdi memasuki desa yang ia tuju. Dalam jilatan lampu-lampu minyak di pintu-pintu pekarangan, gambaran kereta itu tampak amat menakutkan. Di depan, berjalan terengah-engah seekor kuda berkulit hitam yang berkilat-kilat mandi keringat. Sementara binatang sejenisnya telah pada masuk kandang karena tidak biasa keluar malam. Di atas tempat duduk kereta, tampak bayangan laki-laki berpakaian hitam dengan sarung membelit pundak sampai sebatas pinggang terhenyak diam dengan wajah acuh tak acuh serta mata yang lurus memandang ke depan. Di belakangnya, berlari-larian seekor anjing besar yang berkulit hitam legam, akan tetapi dengan mata merah seperti darah tiap kali terpantul pada sinar matahari, sinar lampu. Siapa dia? Seseorang mendesah. Temannya menunjuk. Lihat saja apa yang ada di bak keretanya. Kau akan tahu siapa dia. Oh, dia kasih penunggu jenazah yang tersohor itu. Iya. Orang misterius dengan makhluk-makhluk menakutkan sebagai teman-teman setianya. Kudengar orang itu adalah penjelmaan setan. Hus, pelan-pelan sedikit kalau ngomong. Bila kedengaran. Orang yang satunya lagi dengan tangan gemetar menarik tangan temannya agar menyingkir jauh-jauh. Gemeretak roda-roda kereta menyayup dan bayangan tamu-tamu asing itu semakin pudar di telan malam. Hanya sesekali tampak merupakan makhluk-makhluk ganjil yang samar-samar terlihat melewati lampu demi lampu
di pinggir jalan. Jadi, benar ya penjelmaan setan? Orang pertama masih penasaran. Setan tidak muncul di siang bolong. Kalau orang bertamu di rumahnya, tak pernah ada yang berani masuk malam hari. Orang-orang itu bertemu dia, jadi dia bukan penjelmaan setan. Menurutku, ia ada sering berhubungan dengan setan. Kalau tidak, tak akan ia berani bekerja sebagai penunggu mayat. Konon lagi, mayat-mayat yang diakibatkan mati karena penasaran, seperti Nyi Ijah itu misalnya. Benarkah Nyi Ijah akan menjelma jadi kuntilanak? Entahlah, ia mati bersama bayi yang ia lahirkan. Jadi, yang menyahut menggigil. Cepat-cepat masuk ke rumah yang mereka tuju dan cepat-cepat pula menutupkan pintu. Di luar, angin malam mendesau-desau keras tetapi kering, mengerang-ngerang, merintih-rintih, lirih. Hanya sebuah pintu rumah yang masih terbuka di desa itu, dan hanya beberapa orang yang masih tinggal di sana. Satu di antaranya keluar masuk untuk mengurusi sesuatu. Tetapi semakin larut malam, semakin sedikit orang yang masih tinggal. Satu persatu, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Cepat-cepat menutup pintu. Mungkin cepat-cepat pula menggulung diri di bawah selimut. Biarpun yakin sampai pagi esoknya mata tidak akan sudi terpejam. Kudi menghentikan kereta di pekarangan rumah yang pintunya masih terbuka itu. Seseorang menyongsong keluar waktu ia turun. Setelah melihat siapa tamu yang datang, orang yang baru keluar dari rumah sesaat tertegun. Lalu, "Pak Kurdi," sapanya. Orang itu mendekat untuk lebih sesama mengenali tamu desanya. Mulutnya melepas sebuah senyuman tampak amat ramah dan senang didatangi. Tetapi mata Kurdi yang awas menangkap bayangan yang sebaliknya di mata orang itu. Gambaran curiga, takut, dan tidak senang. Selalu begitu. Dan selalu pula Kurdi harus menyabarkan diri. Sudah kodratnya untuk bekerja seperti apa yang segera harus ia laksanakan. Setelah sekilas melirik ke arah peti mati di bak kereta, orang tadi bergumam, Masuklah Pak Kurdi, kami sudah lama menunggu." "Maaf, ada gangguan di jalan, sehingga aku terlambat." Pokoknya Pak Kurdi datang," ucapnya terakhir. Ia bernada senang. Tentu saja, pikir Kurdi. Dengan kehadiranku, orang itu tidak lagi harus duduk diam-diam di samping mayat yang mati karena melahirkan. Orang ini takut mayat itu bangkit lalu mencekik lehernya seraya tertawa mengkikik. "Puh, boleh minta beras putih?" Orang tadi yang sedang memperhatikan kuda serta anjing Kurdi terjengah. "Iya Pak Kurdi." "Beras putih? Oke, ada di dalam. Mari masuk. Nanti akan ambilkan sekarang saja." "Tak masuk dulu Pak." Kurdi tak menjawab, dan orang itu tahu ia tak akan memperoleh jawaban lisan karena mata Kurdi yang mengecil memandang dengan dingin ke arahnya. Mata yang sangat pucat sehingga mengingatkan orang itu pada mata Nyi Ijah yang terbaring diam di ruang tengah malam. Dalam satu helaan nafas, ia telah membalikkan tubuh lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Terdengar suara berbisik-bisik dalam, diikuti suara berbisik orang-orang yang sedang sibuk. Kurdi tak peduli. Ia tengadah, menatap langit kelam digantungi mendung-mendung hitam. Tiada sekelip bintang pun, yang tampak hanya rembulan yang berwajah pucat, mengintip dengan enggan dari awan pekat yang berarah ke arah pintu utara. Pantas desa ini sepi, hujan akan turun. Pasti. Yang tidak pasti hanya bahwa malam ini desa itu akan diganggu oleh makhluk bernama kuntilanak. Biarpun kehadiran kuntilanak itu belum bisa dipastikan, mereka tak lebih baik mengunci pintu rumahnya masing-masing daripada memberanikan diri keluar rumah
dan tiba-tiba sesosok tubuh sudah berdiri di samping Kurdi. Desah nafas orang itu menyadarkan Kurdi. Ia melepas nafas panjang, kemudian bertanya, "Mana?" Orang itu menyodorkan sebuah baskom berisi penuh dengan beras putih. Kurdi tersenyum kecil. Tidak perlu sebanyak ini. Lantas, ia comot beberapa butir beras dari baskom, didekatkan ke mulutnya yang kemik-kemik membaca mantra. Ia memerlukan hanya beberapa detik untuk melakukan itu. Setelah ia semburkan dengan sedikit ludah, butir-butir putih itu ia taburkan satu persatu mengelilingi rumah yang jarak masing-masing satu tembok. Waktu ia mengakhiri putaran mengelilingi rumah dan tiba di depan kembali, orang tadi masih berdiri termangu-mangu. Ia memegang baskom berisi beras putih dengan tangan terangkat. Sikapnya tetap seperti menyodorkan benda tersebut seperti tadi. "Hei!" tegur Kurdi seraya menyentuh baunya. Orang itu tersentak kaget. Hampir saja baskom jatuh dari tangan, tetapi tak urung beberapa jumput beras ikut tertumpah. Iya Pak Kurdi," tanyanya kegagap. "Ah, nggak apa-apa. Mari kita masuk sekarang." Kurdi berjalan duluan. Orang itu mengikuti kemudian. Wajahnya pucat dan tubuhnya masih gemetar. Berkecamuk pikiran di benaknya. Betapa tidak, begitu butir beras pertama jatuh ke tanah dari tangan Kurdi, ia merasa sekujur tubuhnya dingin dan kaku. Semula, ia kira karena pengaruh udara malam. Tetapi, ketika ia mau menggerakkan kaki, ternyata kakinya terpaku ke tanah. Demikian pula dengan kedua tangannya. Ia sadar penunggu jenazah itu berkeliling rumah menaburkan butir beras. Akan tetapi, ia tidak dapat menggerakkan leher untuk bisa melihat dengan mata kepalanya. Yang ia tahu hanyalah tiba-tiba bahunya disentuh oleh Kurdi, dan segala kejadian ganjil yang menjalari dirinya seketika menghilang. Karena tak kuat menahan hati, ia bertanya takut-takut, "Apa yang Pak Kurdi lakukan tadi?" "Menaburkan beras," jawab Kurdi, tenang-tenang saja. "Untuk apa, Pak?" "Di jalan tadi ada yang mengusikku. Di sini aku tak mau diusik lagi. Kalau diusik, tidak saja pekerjaanku gagal, akan tetapi juga keselamatanku bisa terancam." "Oh, itukah mayatnya?" Kurdi menunjuk pada sesosok tubuh yang ditutupi kain selendang batik, terbujur di atas permadani kecil dengan rajutan-rajutan warna yang semarak. Satu-satunya orang yang ada di ruangan itu selain Kurdi dan laki-laki yang menyongsongnya hanyalah seorang perempuan 3/4 umur yang duduk bersimpuh di dekat bagian kaki mayat. Kepalanya tegak waktu Kurdi masuk. Mulutnya juga keriput mencoba mengeluarkan senyum ramah. Namun ia gagal karena kesedihan yang terbayang di matanya telah memukul habis keinginan yang sangat bertentangan itu. "Dia Bu Encu," menjelaskan laki-laki di samping Kurdi. "Ia yang punya rumah ini. Nyai Ijah indekos di sini semenjak almarhum mula-mula datang ke desa kami." Kurdi mengangguk pada perempuan tua itu, yang dibalas dengan anggukan samar-samar, sekedar untuk basa-basi. "Ia sendiri yang tinggal di sini?" "Ya." "Dan?" Kurdi menyidik dengan matanya ke arah laki-laki di sampingnya. "Oh, saya lurah." "Oh, Pak Lurah. Mana orang-orang lainnya?" Laki-laki itu kelihatan sangat gugup. Lama baru ia menjawab dengan suara terputus-putus. Mereka bagaimana ya? Siang tadi sih banyak yang melayat, tetapi begitu matahari turun,
Oh iya, keamanan di desa belakang ini kurang terjamin. Maka lumrahlah kalau mereka cepat-cepat menutup pintu. Kurdi tertawa kecil. Ia tahu laki-laki itu berdusta. Maka ia nyeletuk seenaknya. Tak aman kok malah mengunci diri, bukan berjaga-jaga. Lurah tertawa. Pahit sekali. Ia tak suka berbantah dengan tamu mereka. Dan ia lebih tidak suka untuk tinggal berlama-lama di tempat itu. Oleh karenanya, ia segera mendekati Bu Enjuh, berbisik di telinganya. Perempuan itu bangkit dengan enggan. Bu Enjuh, ada baiknya menginap di rumahku saja malam ini. Ada sesuatu yang Pak Kurdi perlukan sebelumnya. Jangan pergi dulu. Lurah menyeringai. Kurdi juga meringai. Bu Enjuh tampak agak senang. Kelihatan dari nada suaranya waktu itu biar ia berkata enggan. Biarlah aku tinggal, Nak Ibing. Lurah bernama Ibing itu kelihatan ragu-ragu. Akan tetapi, pandangan mata yang tegas dari tuan rumah membuatnya tidak berdaya. Oleh karena itu, ia angkat bahu seraya berkata, saya maklum betapa sayang ibu pada Nyi Ijah. Tadinya saya khawatir kalau ibu potong Bu Enjuh. Aku sayang pada Nyi Ijah seperti yang kau katakan, bukan? Jadi, karena Nyi Ijah pun tahu aku sayang padanya, maka arwahnya tidak akan menggangguku. Lurah Ibing jadi tersipu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia segera keluar. Juga tanpa menoleh ke belakang, biarpun hanya satu kali, ia berjalan seperti orang yang sedang diburu setan. Barangkali kalau punya sayap, ia ingin terbang saja. Hanya beberapa detik, ia telah berada di luar rumah, disambut oleh kepekatan malam, udara dingin sepi yang memekik, dan di tengah jalan, sebuah bayangan keputih-putihan keluar dari dalam kegelapan. Bayangan samar-samar itu bergerak cepat ke arah Lurah Ibing. Ia terpaku diam di tempatnya, dengan wajah pucat pasih, ketiak bersimbah peluh, tubuh gemetar dan mulut terkatup rapat. Berbeda dengan sepasang mata yang terpelotot lebar-lebar, Lurah Ibing ingin menjerit waktu bayangan itu tiba-tiba melalui lampu minyak di pintu pagar terdekat. Ternyata bukan arwah Nyi Ijah yang penasaran, melainkan sosok tubuh seorang laki-laki yang berjalan dengan nafas tersengal-sengal dan baju basah kuyup oleh keringat. Dan cerita pun bersambung.